Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Seperti yang gua janjikan sebelumnya, gua bakalan mengawakeningkan hero kedua gua, yaitu adalah Yulmi. Bagaimana reviewnya? Mari kita mulai. Oke, kali ini hero yang akan gue awakeningkan itu adalah hero Yulmi. Dan dia itu adalah hero season 2, yang dimana kalau kalian yang mengikuti video-video gue sudah tahu bahwasanya Yulmi ini sudah dipastikan awakening sebelum KVK selesai. Hanya saja juga kemarin KVK belum selesai itu VR-nya masih ada. Jadi VR itu ternyata VR terakhir Yulmi itu baru selesai after KVK. Jadi gua tunda saja awakeningnya dikarenakan lumayan untuk menghemat sebesar 80 shot ya. 80 shot kita menghemat shot universal kan lumayan gitu. Dan juga alasan selanjutnya karena ya paling utama sih itu VR-nya belum. Dan kenapa gue baru bisa awakeningkan sekarang, dikarenakan gue pengen menyamai waktu dengan event-event yang sedang berlangsung, mulai dari Blessed Land, terus juga ada di Mobius ya di sini, terus juga ada di Trap Mobilization yang sudah gue gunakan. Ini semuanya tentang shot legendary. Dan kalau misalkan dihitung waktu, kita sudah di 250. Sebenarnya kalau dipotong VR itu seminggu ya. Jadi sebelumnya seminggu berarti di 241 atau enggak 242 gua udah bisa awakening. Dan itu berarti lebih cepat 40 hari ya. Lebih cepat 40 hari dari hero awakeningnya yang pertama gua, yaitu Arthur. Di Arthur kalau kita lihat kepada video yang thumbnail ini, itu gua mengawakeningkannya butuh 141 hari, tapi kali ini gua butuh 100 hari saja dan itu bisa awakening. Alasannya apa? Alasannya salah satunya karena memang sudah di VIP 12, jadi tiap hari kita dapat 2 dikali 100 berarti kan kita sudah dapat 200 ya, pasti itu. Terus juga kalau misalkan kalian ingin mengawakeningkan, yang pasti itu kalian juga perlu yang namanya melek event. Maksudnya melek event itu kalian harus pinter-pinter milih event yang cocok buat kalian. Dan kalau misalkan gue bilang Arthur itu dulu gua fokusnya karena ada event yang namanya Mystic Realms dan juga ada event namanya Legacy Hunt. Lalu untuk Yulmi ini di season 2 gua fokusnya di event tadi, Mobius. Jadi Mobius itu banyak membantu gua untuk mengumpulkan yang namanya shot universal, baik dari nanti hasil KVK dan semuanya. Jadilah semuanya terkumpul dan itu jatuhnya lebih cepat. Dan memang kalau misalkan kalian pengen awakeningkan suatu hero, tips utamanya adalah kalian fokus saja. Contoh, kalau misalkan gua itu antara Yulmi dan si Arthur, dan nanti bakalan ada hero season 3 itu adalah si Lendra ya. Jadi karena si Lendra itu adalah hero season 3, kalau misalkan kalian pengen mengawakeningkannya, progres yang pertama harus tamat dulu. Contoh, gue pengen awakeningkan Yulmi, tapi
di Arthur belum selesai, maka selesaikan dulu project pertama, masak dulu sampai selesai, baru kalian lanjut project kedua. Jangan sampai kalian sudah mulai suatu project untuk mengawakeningkan suatu hero, hero-nya belum awakening, kalian tergoda dengan hero season selanjutnya, yang memang pada umumnya adalah hero season selanjutnya itu pasti ada nilai yang dilebihkan atau lebih bagusnya, seperti itu ya. Tapi sadar kita itu cuman free to play, maka kalau misalkan patokannya seperti itu, banyak dari kalian gak bakalan punya hero awakening. Jadi daripada ngikutin season sekian-sekian, hero-nya OP dan sebagainya, enggak. Yang penting target pertama adalah kalian punya hero yang awakening. Itu yang paling penting. Dan di sini mari kita cek dulu ya untuk tampilan skill sebelum dan sesudah nanti di awakening. Apakah tampilannya banyak berubah atau malah sama saja gitu. Jadi tidak ada tampilan yang signifikan. Karena kalau misalkan kita langsung ke proses awakeningnya, pasti banyak aja yang bertanya, Bang, tata cara untuk tipsnya biar cepat awakening apa dan sebagainya. Jadi gua jelasin lebih awal saja. Jadi kalian nanti bisa mengikuti apa yang sudah gue jelaskan. Sekarang kita cek dulu, ini hero-nya adalah Arthur dengan Yulmi. Dan kita bisa lihat ini contoh dari sebelum awakeningnya, serangannya seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan kita lihat serangan dari versi sebelum awakeningnya seperti apa. Kalau ini Arthur yang sudah awakening, dan tadi yang ada garetan merah itu adalah versi dari si Yulmi sebelum awakening. Tapi kalau yang ini nih kayak gagak, itu adalah versi Arthur yang sudah awakening. Jadi kalian sebetulnya bisa melihat hero lawan itu awakening atau belum tanpa harus ngelihat laporan dari tadi animasi yang tampil dari serangan aktifnya atau serangan yang pertama. Kalau misalkan kalian bisa menghafal seri serangan aktif ketika awakening, kalian juga secara garis besar kalian tahu ini hero-nya awakening, ini belum, kayak gitu. Daripada kalian mengandalkan yang namanya laporan dari pengintaian, kadang itu tidak relevan juga sih. Terlalu lama, ada waktunya, keburu musuhnya sadar dan sebagainya. Intinya ada banyak hal yang membuat hal itu kurang untuk gua pribadi ketika perang. Jadi lebih baik menghafalkan animasi dari setiap skillnya dari hero tertentu ketika awakening dan sebelum awakening, kayak gitu. Dan mari kali ini kita awakeningkan si Yulmi. Cukup dengan ya syarat untuk awakening adalah talent full ya, seperti ini. Talentnya sudah full. Oke. Terus juga skill 1 dan skill 2 nya juga sudah full, sudah maksimal lah maksudnya. Baru habis itu kita awakening. Jadi seperti inilah tampilan ketika sudah awakening. Dan juga kita sebelum melihat tampilan awakeningnya dari Sui Yulmi, mari kita bahas dulu Yulminya itu sendiri. Yulminya itu sendiri, kalau misalkan kalian, kenapa gua lebih milih Yulmi dengan Arthur, walaupun kalau misalkan ditanya untuk PvP yang bagus mana, yang bagus tetap PvP itu adalah Olena dan si Verdandi. Dia paling bagus untuk PvP karena dia single target dan serangannya sangat sakit. Beda dengan yang bukan single target, rata-rata biasanya bukan single target itu belum sesakit yang single target. Jadi kalau yang AOE kayak gini, area of damage, dia kecil tapi dibagi langsung 3. Sebenarnya jadi besar ketika kita dikeroyok sih, seperti itu bagusnya. Oke, kita bahas dari talent, lanjut ke skillnya. Yulmi itu adalah hero tipe AOE atau area of damage, dan tipenya juga adalah archer, PvP, dan counter attack. Kenapa ada kata counter attack di sini? Ya tadi, karena semakin dikerubutin atau musuhnya semakin banyak malah lebih oke. Itulah Yulmi.
Dan juga di sini dari talent keahliannya dia adalah talent SS di bagian security. Dan kita lihat di talentnya di skill core pertama itu adalah peningkatan damage poison karena dia tipenya poison. Arthur itu fire atau burn ya. Terus di skill core keduanya itu ada peningkatan damage atau direct langsung setiap 9 detik dan meningkatkan damage skill aktif troop yang kamu kerahkan selama 5 detik. Jadi setiap 9 detik atau 9 babak perang perkelahian gitu, kalau di laporan itu kalian dapat menyerang musuh sebesar satu target ya, itu 1300, dan juga dapat peningkatan damage skill 20% dan itu sangat besar ya. Lalu di skill core ketiganya itu setiap 6 detik terus kamu kerahkan meraih buff pengurangan damage. Jadi buff pengurangan damage itu sama seperti skill core-nya milik Arthur ya. Itu sebesar 30% selama 2 detik, dan jika targetnya kena burn maka truk kamu juga meraih rek 180. Makanya ketika si Yulmi dan si Arthur digabungkan maka nanti ada efek di target itu selain poison adalah burn. Jadi ada kalanya dia kena burn, dan ketika skill core ini yang aktif maka Yulmi juga dapat peningkatan rek gitu, dapat rek yang tambahan sehingga skillnya semakin cepat untuk aktif seperti itu. Dan bisa dilihat di sini yang gue bilang untuk pengurangan damage di sini itu adalah pengurangan damage counternya yang diterima, sedangkan dari Luni itu adalah pengurangan damage. Jadi itu lebih universal. Damage counter iya, damage skill iya, damage physical juga iya, karena di sini tidak ada pengalokasian tertentu, hanya saja damage. Berarti ini secara universal atau ya secara generalnya aja semua jenis damage dapat pengurangan 30% dan itu sangat bagus. Lalu di skill versi awakeningnya kita bakalan mendapatkan serangan AOE bentuknya kipas. Jadi yang bisa kena AOE itu adalah bagian depannya saja, 3 truk itu damage-nya 1800. Maka kalau dikali 3, kalau ada 3 truk sekaligus gitu ya, total damage-nya itu adalah 5100 5400 ya, itu besar banget. Dan juga ada penurunan HP dari target yang terkena serangan itu 10%. Sangat bikin lembek musuh ya untuk bagian hit pointnya, walaupun hanya 2 detik. Ingat, 2 detik 1 detik dalam game ini itu sangat menentukan. Dan juga di sini skill keduanya yaitu adalah setiap detik dalam 9, jadi setiap 9 detik memberikan poison. Jadi dia bakalan memberikan efek poison, debuff poison lah ke target musuh, dan ada damage lanjutan itu sebesar 500 selama 3 detik, berarti 1500 lah kalau di total. Jika target kena poison, damage yang diberikan kepada target akan meningkat 20%. Ini ada peningkatan lagi 20%, dan digabungkan dengan tadi di core talent yang ini meningkatkan damage 20%, berarti kalau di total itu 40% ketika skill ini dua-duanya sama-sama aktif secara bersamaan. Dan itu untuk skill hero season 2 ya, layak lah. Dari kalau misalkan kita main banding-bandingkan, ini termasuk layak. Dan nanti pada akhirnya adalah project gua itu Yulmi ya awakening, dan si Arthur juga awakening. Jadi semuanya kita awakeningkan secara bersamaan. Dan nanti Verdandi gua awakeningkan karena Verdandi itu pada nyatanya adalah pasangan sejatinya dari Arthur, yang dimana dia bakalan memaksimalkan damage dari efek burn. Dan Yulmi nanti pasangannya adalah Lendra. Tapi kalau misalkan untuk pertarungan kelompok yang kayak area of damage, Yulmi dan
Arthur ini adalah pasangan terbaiknya untuk serangan AOE. Tapi kalau untuk serangan campuran AOE ada, single target ada, berarti maka si Yulmi dengan si Lendra dan si Arthur dengan si Verdandi. Itulah kalau kombinasi untuk kalian yang archer. Dan otomatis target gua selanjutnya adalah Lendra yang awakening. Itu. Dan di sini mari kita lihat versi awakening dan versi sudah beda. Ya. Jadi kalau versi awakening ada kilatan-kilatan yang lain ya. Kalau misalkan kalian lihat dari video yang ada di sini. Ini untuk susunan hero gua. Jadi kalau misalkan kalian masih mempertanyakan gimana caranya untuk awakening, ya caranya seperti yang tadi gitu. Yang penting kalian fokus, kalian menyediakan, dan kalian bisa mengatur waktu untuk kalian mana event yang sangat worth it buat kalian, mana yang tidak gitu ya. Itu semua tergantung supirnya. Apa kata kalian, gimana kalian memprogres suatu planning yang sudah kalian gunakan. Dan saran dari gua adalah ya tadi, kalau kalian sudah memulai maka harus sampai selesai. Sama kayak kalian kalau masak itu sampai selesai. Jangan masak satu belum selesai tapi pindah ke yang lain, yang pada akhirnya itu nggak ada yang jadi sama sekali. Jadi untuk sekarang silakan kalian bekerja sebaik mungkin. Dan di sini sekaligus gua kasih tahu ada perubahan. Jadi di sini semenjak masuk season 3 ada perubahannya, yaitu adalah di bagian atasnya itu jadi di toko klan berubah menjadi legendary hero shot ini, dan juga legendary shot untuk skillnya. Yang ini untuk season 1 gua nggak begitu worth it banget dengan harga 10.000. Jadi untuk nomor kesekian saja ya, gua lebih fokus ke nanti bagian yang ini, entah itu hero pertanian atau ya, hero-hero yang lain. Yang jelas disebabkan yang si bapak botak yang ada di sini biasanya udah menghilang, berarti masuk ke season 3 pergerakan untuk kita mengejar yang namanya si Gregory atau si bapak botak untuk awakening itu agak diperlambat. Kalau misalkan kemarin masih di sini adalah isi bapak botak, gua bisa jamin sebelum KVK 3 dia sudah awakening. Tapi karena ada perubahan jadwal dikarenakan dari toko klan yang di dalamnya sudah banyak berubah, dengan harganya juga sudah banyak berubah, maka ya sudah, kita harus membuat planning baru. Dan inilah pentingnya buat kalian apa yang namanya melancarkan suatu koin. Jadi kalau ada perubahan tertentu harga dan sebagainya yang ada di toko klan, selama koin kalian lancar, semua ikut lancar. Oke, ini adalah soal awakening hero kedua gua, yaitu Yulmi. Dan sekarang gua sudah siap dengan Yulmi yang awakening, dan otomatis Lendra juga nasibnya bakalan sama seperti Yulmi. Maksudnya gua apa? Jadi dia baru awakening after KVK 3. Jadi selama KVK 3 nanti kemungkinan besar Lendra gua nggak bakalan awakening, cuman mentok di kayak tadi. Nah, bintang 6 4/5. Alasannya kenapa gua bisa saya yakin itu dikarenakan sebentar lagi gua sudah di VIP 13. Keuntungan di VIP 13 itu adalah kalian tiap minggunya bisa membeli yang namanya shot universal ya, season 3 di sini. Dan otomatis ini karena dibuka dengan VIP level 13, kalian cukup mendapatkan banyak gems. Dan kalau gems dari istilahnya trap kayak kuat, yang apalagi yang mendominasi seperti kemarin di KVK 2 mengumpulkan sampai 120.000
James itu mudah ya. 100 atau 120.000 selama KVK ya kemarin itu benar-benar sangat mudah. Jadi tidak ada alasan kalian nggak bisa mengumpulkan James sama sekali. Kalau misalkan kalian ada nih kingdom kuat. Dan seperti saran gua di video kemarin, kalian bakalan semakin sulit masuk ke kingdom kuat kalau nunggunya di season selanjutnya. Maka gunakan season 1 atau KVK 1 sebelum KVK 1 dan after KVK 1 itu adalah kesempatan kalian untuk memilih kingdom yang benar-benar layak. Oke, ini aja yang bisa gua bagi. Tinggalkan komen, like, dan subscribe-nya. Bantu channel ini dan subscribe juga biar cepat ke 1000. Dan biasakan untuk menonton sampai habis karena ada banyak penjelasan ternyata ada di akhir. Jadi biar gua nggak harus menjelaskan lagi, dan lagi. Salam Viking dan bye.